Ada yang mengaku-ngaku sebagai keturunan luar Batang, bohong. Nggak masuk ke cicitnya Mbah Priuk. Lagu-laguan ngaku jadi cicitnya Mbah Priuk. Jangankan mengaku cicitnya Mbah Priuk, perilaku seorang Habib ngurusin perdukungan yang kayak begitu, itu tidak dibenarkan oleh Alawiyin. Saya itu Habib bukan. Nggak usah lah terlalu kepo atau gimana menanyakan nasab atau apa. Kalau memang beliau bukan Habaib asli, abang siap dipotong penggal lehernya. Ana bukan dukun, demi Allah. Terus meluas. Telah terjadi pergeseran arus dari kasus utama perseteruan antara Marcel Radival dengan Gus Samsudin. Kini, konflik menyisir banyak sisi dengan melibatkan tidak sedikit kalangan, mulai dari organisasi dukun hingga soal turun gunungnya Habib Jindan. Publik bahkan kemudian mempertanyakan ke Habib Jindan yang mengaku keturunan Mbah Priuk. Lantas, seperti apa sesungguhnya nasab Jindan? Bukankah Mbah Priuk yang kondang karena memiliki karomah tidak mempunyai keturunan? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Habib Jindan atau nama aslinya Muhammad Syabina Al-Habsyi sedang menjadi sorotan tajam. Sosoknya mendadak populer karena terlibat dalam perseteruan antara Marcel Radival si pesulap merah dengan Gus Samsudin. Dalam sebuah tayangan, Habib Jindan mengaku sebagai cicit Mbah Priuk atau Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad. Dari sanalah Jindan dicerca netizen yang bahkan meragukan nasab serta kehabibannya. Saya betul seorang habaib. Saya udah klarifikasi dengan para laskar Alawiyin dan Robitoh Alawiyin Indonesia. Kalian mengata-ngatain saya Habib palsu segala rupa. Jadi saya ini alhamdulillah sudah terdaftar di Robitoh. Polemik kehabiban Jindan memang memanas, tapi ia memastikan bahwa organisasi para Habib yang bernama Rabitah Alawiyah telah mengakuinya sebagai seorang Habib. Jadi, tidak ada alasan untuk meragukan garis darahnya yang berasal dari Nabi. Alhamdulillahnya, klarifikasinya ada semua. Dan klarifikasi saya sudah diupload oleh Laskar Alawiyin Indonesia. Jadi ya buat antum-antum nggak usah lah terlalu kepo atau gimana menanyakan nasab atau apa, datang aja langsung ke kantornya. Kalau kalian bertanya, saya itu Habib bukan. Kalau kalian meragukan nasab saya, berarti sama saja kalian meragukan di mana saya memiliki orang tua, anak cucunya Rasulullah. Meski sudah menegaskan asal-usul serta sisilahnya sebagai seorang Habib, tapi netizen seperti masih ragu untuk percaya bahwa Jindan memiliki garis keturunan hingga Nabi Muhammad. Lalu, bagaimana Habib Jindan menanggapi keraguan ini? Nggak apa-apa, kalau aneh sih ahlan wa sahlan aja ya. Mau dia percaya, mau enggak, ya biarkan saja. Untuk saat ini ya keluarga ya biasa-biasa aja sih. Biasa-biasa aja karena sudah saya jelaskan. Heboh pengakuan Habib Jindan yang merupakan cicit Mbah Priuk masih terus terjadi. Banyak yang mempertanyakan kehabiban Jindan. Meski organisasi para Habib disebut-sebut sudah mengakui Jindan sebagai Habib. Tapi apa hubungan Habib Jindan dengan para dukun? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen
agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Nasab Habib Jindan masih sering dipertanyakan. Meski ia mengaku namanya sudah terdaftar di organisasi yang menaungi para Habib. Tapi penegasan yang lebih meyakinkan justru datang dari Haji Ridwan yang selama ini disebut sebagai gurunya Habib Jindan. Bang Haji bahkan berani potong leher jika Jindan tidak memiliki garis keturunan Nabi, sehingga tidak pantas mengaku sebagai Habib. Kalau memang beliau bukan Habaib asli, ya, abang siap dipotong penggal lehernya demi Allah, demi Rasulullah. Jadi yang mengaku Habib harus ada silsilah dan nasabnya. Ya, asal-usul Habib Jindan atau Habib siapapun tentu dari Nabi Muhammad SAW, seluruh para sahabat, ya, para cucunya beliau, dan kepada turunan beliau. Benar, selama ini Habib Jindan memang banyak menimba ilmu dari Haji Ridwan. Itu yang membuatnya merasa bahwa Haji Ridwan adalah gurunya. Dari sini, Jindan bertalian dengan kasus pesulap merah, sebab sang pesulap dianggap telah menghina gurunya. Ya, abang terharunya kok sampai ada murid seorang habaib loh, seorang habib tuh mau membela dan marah kepada orang lain yang menghina gurunya atau bapaknya. Bayangin coba, abang terharu jujur. Abang pernah nangis depan beliau karena murid abang ratusan ribuan ya. Ada juga yang banyak nantangin Marcel, banyak, tapi nggak ditanggapin sama Marcel. Ya, di WhatsAppnya Marcel, tapi tidak ditanggapi. Gitu ya. Cuma ya tiba-tiba filanya di beliau kan pada saat pelaporan, ya kan gini. Mungkin tiba-tiba refleks gitu loh. Abang tidak bangga dengan satu Habib. Abang bangga kepada seluruh habaib. Dan guru-guru abang kan juga banyak habaib. Saya hanya membela di mana saya memiliki guru dan di mana saya memiliki orang tua. Guru saya udah dihina, ya kan? Dihina sama beliau, ya kan? Orang tua saya adalah sebutan beliau gitu. Makanya saya turun gunung langsung. Keterlibatan Habib Jindan dalam kasus Marcel Radival si pesulap merah semakin nyata setelah ia ikut perkumpulan para dukun membuat laporan polisi. Beberapa kali Habib Jindan juga diundang oleh pemilik podcast untuk berbicara tentang perdukunan. Lantas, benarkah ia juga seorang dukun? Ana 100%, ana bukan dukun. 100%. Demi Allah, ana bukan dukun. Harapan saya pribadi sih dengan kekisruhan saya ini lagi ramai-ramainya, semoga ya dapat hikmahnya aja begitu kan. Dan buat para netizen yang mengatain saya atau gimana ya, pokoknya dengan ucapan jelek, perkataan jelek, saya cukup berdoa, ya Allah ya Rabb, jadikanlah orang yang sirik, fitnah, hasud, zalim kepada hamba, jadikan dia sadar dan taubat. Polemik tentang Habib Jindan semakin panas. Puncaknya saat ia mengaku sebagai cicit Mbah Priuk yang dikenal sebagai tokoh keramat penyebar Islam yang pusaranya ada di kawasan Jakarta Utara. Tapi, seperti apa sesungguhnya hubungan Habib Jindan dengan Mbah Priuk? Jangan kemana-mana. Tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Sejak mengaku sebagai cicit Mbah Priuk, nama Habib Jindan semakin tenar
oleh karena mendapatkan cercaan dari banyak kalangan. Tidak hanya netizen yang kemudian meragukan hubungannya dengan Mbah Priuk, tapi sejumlah Habib juga mempertanyakan pernyataan tersebut. Lalu, seperti apa hubungan Habib Jindan dengan Mbah Priuk? Waduh, kepanjangan sih istilahnya. Udah aja langsung aja dicek aja langsung ya di YouTube-nya Laskar Alawiyyin Indonesia. Cek aja langsung. Itu udah lengkap semua. Nasib saya udah ada yang nyebutin gitu. Tadi sebelum berangkat kemari, kita Habib Jindan sudah komunikasi dengan para habaib ya. Itu makanya bisa hadir. Tapi untuk membahas masalah itu, cicit tadi itu nanti besok. Ya. Karena kita tidak boleh komentar dulu. Itu pesannya. Memang publik sangat terperanjat saat Habib Jindan menyebut dirinya sebagai cicit Mbah Priuk, ulama besar yang memiliki nama asli. Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad itu adalah sosok keramat yang sangat terhormat. Pusaranya ada di kawasan pesisir utara Jakarta. Hingga kini banyak peziarah yang mendatangi tempat konon pertama kali Mbah Priuk mendarat di bumi Batavia. Tapi siapa sesungguhnya Mbah Priuk itu? Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad yang lahirnya pada tahun 1727 di Palembang Hulu. Dan beliau pada umur 29 tahun beliau ke Pulau Jawa keliling untuk mendakwakan Islam. Kata saya dengar salah cerita daripada para habaib, daripada orang-orang terdahulu bahwasanya Mbah Priuk ini dari Palembang mengendarai perahu untuk memperjuangkan agama Allah, sampailah terdapat di situ belum namanya Priuk, masih bernama Batavia. Orang nggak kenal yang namanya Priuk, belum ada yang namanya Jakarta. Priuk itu setelah ada beliau. Nah, karena dia memperjuangkan agama terdampar di situ, maka dayungnya itu dicancapkan di situ. Nah, sehingga inilah yang membawakan kehebatan-kehebatan beliau sehingga bisa merangkul orang-orang di sana untuk memeluk agama Islam. Maka begitulah, perdebatan soal Habib Jindan memang belum akan mereda, termasuk hubungannya dengan Mbah Priuk. Belum lagi keterlibatan Jindan dengan para dukun yang ditengarai ikut melaporkan Marcel si pesulap merah. Seorang habaib ini tetap seorang habaib, apapun yang dilakukan habaib dia tetap habaib. Karena apa? Karena itu adalah dari silsilah keturunan seperti itu. Beda halnya dengan yang dilakukan oleh orang-orang yang memang tidak memiliki nasab. Harus pintar-pintarlah di dalam memberikan sebuah statement di luar sana tentang terkait masalah kehabiban ini sendiri daripada Habib Jindan. Walaupun memang saat ini beberapa lembaga seperti Laskar Alawiyyin Indonesia telah melakukan sebuah klarifikasi ataupun sebuah pembuktian daripada Habib Jindan. Menurut saya untuk teman-teman netizen di luar sana yang mungkin masih meragukan daripada kehabiban seorang Habib Jindan, bisa langsung dicek di sana. Saya di sini hanya mendampingi seorang Habib Jindan. Saya juga selama ini berusaha untuk mempertemukan Habib Jindan ini dengan beberapa Habib-Habib yang telah senior untuk mengklarifikasi kejadian ini agar tidak semakin melebar kemana-mana ranahnya gitu. Bergabung itu di video itu bersama Dukun Indonesia ya, di videonya itu ya. Oke, saya akui saya salah kalau masalah itu mah. Cuman kan ya siapalah manusia ini, manusia yang tempatnya salah, manusia ini sampah. Yang maha benar hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habib Jindan muncul sebagai kontroversi, apalagi kemunculannya bersamaan dengan perseteruan antara pesulap merah dengan para dukun. Publik kemudian ramai-ramai mempertanyakan kehabibannya yang langsung dijawab dengan menunjukkan data dari organisasi para habib. Tapi semogalah kasus ini tidak terus meluas sehingga bertambah tidak jelas. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa
Subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.